Kak Sandra. Halo Kak. Halo. Halo sahabat kakak semuanya. Halo Kak Jehan. Kak Jehan lagi apa nih Kak? Halo Kak Regina. Kak Regina lagi apa nih Kak? Halo Kak. Halo Kak Neina. Halo Kak Nindi. Halo sahabat kakak semuanya. Selamat datang di Ngoceh, ngobrol cerdas dan sehat bareng Yayasan KUKB. Semuanya gimana nih kabar kalian? Oh ya, aku mau. Halo Kak. Makasih Kak Regina, pasti semangat ya. Halo Kak Queen. Halo sahabat semuanya. Selamat datang di Ngoceh, ngobrol cerdas dan sehat bareng Yayasan KUKB. Oh ya, aku mau perkenalan diri dulu ya, tapi aku nggak mau nih pakai intro tak kenal maka tak sayang, karena aku cuma mau disayang oleh Jaehyun and Siti. Bercanda guys, Kak Queen, puji Tuhan baik Kak. Nah, aku Dewi Sundari Claudia Abidin. Kalian boleh panggil aku Dewi atau pacarnya Jaehyun juga boleh. Canda guys. Nah, aku mahasiswa semester 2 dari Universitas Jenderal Ahmad Yani Cimahi, prodi S1 Farmasi. Ya, aku mahasiswa angkatan 2024 guys, yang masih seksi shock karena baru kemarin jadi maba, sekarang udah punya adik tingkat nih. Aku awal di Jitu 2024 dari kota Sorong, Papua Barat Daya. Nah, aku nih kan biasanya cuman sibuk scroll IG doang ya. Sekarang hari ini tuh aku punya tugas spesial sebagai host yang akan nemenin kalian ngobrol soal hal yang sering dianggap kecil nih, namun ternyata nggak kalah penting, yaitu soal gizi. Dengan tema kita hari ini, gizi seimbang generasi gemilang. Guys, tahu nggak, fact-nya angka stunting di Indonesia tuh masih tinggi loh, karena kurang kesadaran soal gizi, terutama di kalangan remaja seperti kita-kita ini nih guys. Nah, jadi siapin cemilan sehat kalian dan yuk ikutan obrolan serunya bareng narasumber kece kita hari ini guys, yaitu Kak Rondang Mauli Simamata. Ini ada dari Kak Nina nih. Pertanyaan dari Kak Nina nanti dijawab sama dari beasiswanya ya Kak. Halo Kak Cika. Kak Cika lagi apa? Kalian teman-teman sahabat kakak semangat gak buat hari ini? Topik kali ini tuh seru banget tahu, soal gizi, apalagi buat remaja-remaja kayak kita sekarang ini gak sih guys? Nah, sekarang aku bakal ngundang nih Kak Odil, dari founder dari Gizi Maps. Kita undang ya Kak Odilnya. Wah, iya ya lagi weekend ya Kak. Kakak lagi di mana ya? Halo Kak Odil. Wait, halo Halo Kak. Kak, Kak. halo. Kenalin aku Kak, Dewi Sundari Claudia Abidin. Kakak boleh panggil aku Dewi atau pacarnya Jihin juga boleh. Pacar Jehun. Halo pacar Jehun, halo teman-teman semua.
Perkenalkan teman-teman semua, nama aku Odil. Kalian bisa panggil aku Odil. Aku adalah salah satu dari foundernya dari Gizi Maps. Makasih Wah, ya Isaka udah ngundang kita hari ini. salam kenal ya kakak, cantik banget. Wah, terima kasih, kamu juga cantik sekali. Nah kak, sebelum kita ngobrol jauh nih kak. Nah sahabat kakak yang punya pertanyaan atau hal-hal yang dikepokan nih, boleh banget tanya-tanya di kolom komentar ya. Buat uh, Odil akan bantu jawab ya teman-teman. Jadi kita bisa sama-sama belajar nih, remaja seperti kita ini berperan mencegah stunting lewat gaya hidup sehat tuh gimana sih? Nah kalau dia langsung aja ya kak. Boleh, boleh, boleh. Nah, tadi aku udah penasaran banget nih kak. Gizi Maps itu apa sih kak? Aplikasi, komunitas, atau apa sih kak? Oke, mungkin sebelumnya aku masih tahu dulu kalau Gizi Maps itu sebenarnya ada komunitas. Nah, bedanya apa sih sama komunitas-komunitas yang lain? Kalau komunitas Gizi Maps itu kita fokus untuk teman-teman sejawat gizi yang masih aktif berkuliah atau yang fresh graduates kayak gitu. Ah, Karena jadi kita kayak pengen bantu teman-teman kita yang sesama sejawat gizi itu buat misalkan nih dapetin support untuk mikirin tentang career path mereka atau misalkan kadang anak gizi tuh suka ragu ya mau S2 dulu atau mau kuliah profesi dietitian dulu. Nah, kita juga ada program mentoring untuk bantu konsultasi tentang itu. Terus juga kita ada kegiatan kayak Gizi Maps on Tour. Jadi kita jalan-jalan ke universitas yang ada jurusan gizinya. Terus di situ kita ngisi berbagai topik nih, kadang topik tentang copywriting atau topik sharing-sharing karir tentang gizi kayak gitu. Jadi kita kayak empower sesama anak gizi lah ya kurang lebih gizi kayak ya kak. gitu. Gizi Maps ini emang dibuat untuk anak gizi ya kak, biar mereka tahu tujuannya mereka yang bingung gitu ya kak. Terus kak, Bener banget. awalnya kenapa bisa kepikiran sih untuk buat Gizi Maps ini deh kak? Nah, awalnya itu karena sebenarnya banyak banget ya platform-platform kesehatan dulu tuh ya. Terus awalnya tuh kok makin lama kalian ngerasa nggak sih tentang gizi itu tuh makin ngetren, ya nggak sih? Kayak Bener. tentang tentang ini, tentang itu. Nah, untuk bisa menghadapi apa ya berbagai macam tren karir dunia gizi ya bahkan zaman sekarang tuh lagi zaman juga kan buka konsultasi gizi tapi online. Nah, kan banyak perubahan ya, kita kan taunya dulu gizi itu di rumah sakit gitu ya, mungkin kita kamu kan juga farmasi kan ya. Iya kak, Ya, benar-benar. kalau farmasi udah tahu kayak bisa di perusahaan kecantikan juga, bisa kayak gitu kan, nggak cuma di rumah sakit. Nah, kalau dulu pas zaman aku kebanyakan gizi masih ke rumah sakit aja, tapi sekarang kan udah banyak. Nah, kita juga pengen nih bantu teman-teman biar dapat informasinya merata. Kalau misalkan gizi tuh nggak cuma harus di rumah sakit kok. Kayak gini loh caranya kalau misalkan kamu mau jadi konten kreator kesehatan misalkan, atau kamu mau jadi bangun apa, kerjasama dengan apa, atau misalkan kerjanya nggak mau di bagian apa tuh rumah sakit, misalkan mau coba di bagian research and development, itu gimana caranya kita bantu sharing-sharingin kayak gitu. Wah, keren banget kak bisa kepikiran kayak gitu kak. Wah, Terima keren kasih. banget. Nah kak, Gizi Maps sekarang ini lagi ada program atau aktivitas apa sih kak? Kita sih sebenarnya sekarang lagi tour ya. Jadi mungkin di sini teman-teman ada teman-teman gizi juga. Kita lagi cari-cari entah itu teman-teman himpunan atau teman-teman universitas tertentu yang pengen didatengin Gizi Maps untuk kita kasih sharing ilmu lah ya. Dan kegiatan Gizi Maps yang sharing ilmu ke universitas ini bersifat gratis juga. Jadi kita memang tujuannya ya kita pengen saling sharing bareng aja kayak ke kakak tingkat, ke adik tingkat gitu sih. Gitu. Terus juga kita lagi mau apa namanya ngadain sharing session lagi tentang realita kerja gizi. Jadi kita kayak ngobrolin kalau kerja di dunia gizi, misalkan di catering tuh kayak gimana sih, di dunia marketing sebagai anak gizi tuh gimana sih. Jadi kurang lebih kayak gitulah kita. Hmm, jadi sharing-sharing session gitu ya kak? Sharing-sharing session kayak gitu. Seru kak kalau kayak gitu. Nah kak, ini aku kepo Hmm, banget. Nanti dari viewers juga pasti nih, Kak. Sahabat kakak juga pasti kepo banget nih kak. Kenapa namanya Gizi Maps? oke, Maps kan kenapa namanya selesai. gizi?
Sebenarnya tidak lain dan tidak bukan, tapi semoga nggak kena ini ya hak cipta. Awalnya tuh idenya karena sering ngebuka Google Maps, kan ngomongnya Oh, uh, Gmaps minta buka Gmaps dong gitu. Jadi one day ketika aku lagi kerja, jadi aku ceritanya kerja itu di daerah Tangerang ya, dan kayak aku tuh susah banget paling jalan, jadi aku suka banget buka Google Maps. Terus one day ada muncul UU Kesehatan tahun 2017 ya. Ini udah lama banget sih kejadiannya. Pokoknya ada muncul UU Kesehatan 2017 yang mengharuskan teman-teman gizi itu untuk lanjut kuliah profesi dulu nih sebelum kerja di rumah sakit. Nah, itu tuh yang bikin bingung nih teman-teman yang udah terlanjur lulus dan belum sempat profesi ya, kayak masa iya aku dipecat kayak kasarnya gitu lah. Terus akhirnya pengen nih bikin sebuah komunitas yang kita tuh bisa ngasih tahu ke teman-teman gimana sih caranya berkarir di dunia gizi, dan kita pengen bikin gak cuma mau ngasih tahu tapi kita pengen menyadarkan path-nya atau jalannya juga kayak gitu. Nah, makanya kita kayak kalau ngomongin jalan itu kayak mapping gitu, terus ini kayak iya. kita bikin apa ya, udah deh Gizi Maps aja, jadi kayak gizinya tuh menggambarkan dunia gizi, mapsnya itu kayak mapping your career path kayak gitu sih kurang lebih. Berarti awalnya tuh karena kakak sering pakai Gmaps ya. Jadi kepikiran Iya, buat orang-orang yang kehilangan arah nih. Akhirnya harus gabung ke komunitas ini biar dapat jalan arah nih untuk ke gizi, betul. jurusan gizi. Nah, Kak, Betul, karena gizi tuh sebelum kita mau menyehatkan anak-anak bangsa, ya tentu aja kan sesama tenaga kesehatannya juga harus sehat dan makmur sehat, dulu kali ya. benar-benar. Mm. Soalnya di Indonesia sekarang banyak kebijakan-kebijakan baru ya, Kak. Farmasi juga gitu kan, Kak, harus lanjut Betul. apoteker dulu. Yang Mm-mm. D3 nggak bisa jadi apoteker harus S1 dulu. Itu ya, Kak. Betul. Sama juga kayak di gizi juga. Sekarang kita lagi bingung tentang perbedaan nutritionist dan dietitian kayak gitu. Jadi kayak kalau di luar negeri ya ada beberapa, mungkin di seingat aku di Australia itu nutritionist dan dietitian itu disatukan gitu. Jadi nutritionist dietitian itu satu gelar. Nah, tapi kalau di Indonesia kan dipisah ya. Nutritionist sendiri, dietitian sendiri. Nah, apa sih perbedaannya dan segala macamnya? Mungkin secara tertulis sudah ada ya di undang-undang terbaru. Aku lupa tahun 2002 berapa gitu kan. Tapi secara lapangannya belum ada kayak gitu. Jadi ya seperti itulah negara kita ya, Say. Kita tenaga kesehatan ini kayak Iya, Kak. Emang harus ada kayak komunitas gini sih, Kak, biar apalagi fresh graduate nih, susah banget kan mau nyari betul, informasi gimana, melanjut gimana. betul, Nah, betul, betul. gizi itu kan berhubungan banget ya sama stunting nih. Aku tuh pernah Mm-mm. baca dari Indonesia tuh tahun 2023 tuh angka stunting tuh masih tinggi banget nggak sih, Kak? Di angka 22,5%. Nah, Kak, sebenarnya Mm-mm. stunting tuh apa sih, Kak? Dan penyebabnya itu apa sih, Kak? Kok kedengarannya kayak sesuatu yang tuh gawat banget gitu loh, Kak. Jadi sebenarnya aku mau cerita sedikit ya, kayak ini tuh stunting itu menurut aku hal yang menarik banget. Dulu di tahun 2018 itu ketika aku masih kuliah ya, itu tuh dosen aku udah sangat-sangat aware dengan stunting kayak gitu. Kayak dia bahkan sudah memulai sebuah penelitian di sebuah desa tentang Hmm. stunting. Nah, tapi di Indonesia tuh masih kayak belum terlalu terdengar isu stunting sih. Sampai pada akhirnya tahun kemarin apa 2 tahun yang lalu ya, tiba-tiba stunting tuh kayak booming kemana-mana. Benar, Nah, Kak. terus iya kan, terus habis itu kayak kita harus bisa menurunkan angka stunting gitu kan. Padahal sebenarnya stunting itu kayak tadi kan nanya ciri-cirinya apa sih? Ciri-ciri stunting itu sebenarnya kalau kita lihat dari pertumbuhan anaknya itu dia lebih pendek daripada usianya gitu. Sebenarnya ada Hmm. indikatornya, indikator dari WHO namanya PB per U. Tapi sebenarnya intinya misalkan nih si anaknya tuh umur 2 tahun seharusnya tingginya, ini aku nggak salah ya, aku nggak hafal. Misalkan anak 2 tahun seharusnya tingginya 80 cm. Kok dia tingginya cuma 70 cm ya gitu. Nah, itu tuh bisa menjadi kecurigaan kalau misalkan dia itu stunting. Nah, itu bisa dilihat dari PB per U-nya, nanti ada scoring Z-score-nya kayak gitu. Jadi untuk stunting itu sendiri sebenarnya berhenti di situ sih. Untuk indikatornya adalah melihat dari PB per U-nya. Nah, untuk melihat kayak kedewasanya, apakah dia jadi tinggi atau enggak, itu sebenarnya multifaktoral lagi sih, kayak gitu. Hmm, jadi stunting itu Kak, eh,
anak-anak yang pertumbuhannya lambat dan tidak sesuai dengan umur mereka ya, Kak? Dan penyebabnya tuh bukan cuman karena apa ya, cuman karena dia kurang makan doang, nggak cuman maksudnya nggak cuman karena si bayi ini kurang makan doang ya, tapi juga bisa terjadi dari awal perkembangan bayi itu dalam janin gitu. Jadi misalkan selama kehamilan ibunya, misalkan ibunya mengalami anemia, misalkan ya kurang Fe, kurang zat besi misalkan, atau mungkin memang ketika ibunya sedang hamil, ibunya juga kekurangan energi kronis atau bisa dibilang bahasa awamnya itu kurus banget gitu. Oh, Nah, itu juga nanti bisa memperbesar kemungkinan anaknya itu menjadi stunting seperti itu. Jadi mulainya nggak cuma dari anak itu makan ya, tapi bener-bener dari awal perkembangan dia di janin seperti itu. wah, ini memang bahaya banget ya, Kak, stunting tuh. Apalagi emang sih, Kak, di lingkungan aku juga banyak ibu hamil yang kena anemia loh, Kak. Cuman mereka kayaknya masih kurang edukasi tentang stunting deh, Kak. Nah, Betul, Kak, apalagi kalau misalkan anemianya ketahuannya pas udah terlanjur udah hamil kayak gitu iya, ya, ya bener. kan? Sampai butuh donor darah kan itu bahaya banget ya, Kak. Kenapa sih, Kak, Indonesia tuh masih tinggi stunting itu, Kak, angkanya? Hmm, nah, kalau ini sebenarnya cukup menarik ya. Kenapa sih di Indonesia angka stunting itu masih tinggi? Sebenarnya kalau misalnya kita ngomong theoretically, asik. Kadang ada beberapa studi-studi something gitu yang bilang kalau misalkan di daerah pegunungan itu lebih apa namanya rawan kena stunting kayak gitu. Karena ada yang berbeda dari makanannya di sana tidak menyerap beberapa mineral yang bisa diserap sehingga anaknya bisa berpotensi terkena stunting kayak gitu dan sebagainya macamnya ya. Cuma kalau menurut aku ya pribadi sebenarnya kalau buat zaman sekarang kalau kita lihat ya teman-teman ya banyak banget yang namanya bantuan langsung dalam bentuk makanan ya. Misalkan kayak kalian tahu nggak sih sempat ada program di suatu daerah itu tentang ngasih telur ke anak stunting Wah, kayak aku gitu. belum Jadi tahu. jadi aku selain program untuk ibu hamil ya, ibu hamil kan biasanya dikasih program makanan tambahan. Misalkan ibu hamil yang kurang energi. Nanti anak-anaknya yang misalkan terlihat dia kok tinggi badannya nggak naik-naik ya, itu bisa tuh dimasukin program yang dikasih telur kayak gitu. Cuma menurut aku, jadi masalahnya kalau masalahnya adalah kurang makan, kalau si ibu dan si anak ini pergi ke puskesmas, pergi ke posyandu, itu sebenarnya masih bisa dicegah nih untuk masalah yang kurang makan. Karena kalau memang anak ini stunting dan memang misalkan ibu hamil ini kekurangan energi, itu tuh dari posyandu atau puskesmas akan memberikan bantuan. Nah, masalahnya sekarang mereka mau atau tidak memanfaatkannya. Nah, jadi menurut aku, kenapa angka stunting di Indonesia masih tinggi? Itu adalah kesadaran diri dari ibu atau dari tingkat pendidikannya. Jadi menurut aku ada dua hal sih. Yang pertama kesadaran diri, sama mungkin tingkat pendidikan juga sih. Karena ya kita mungkin kalau kita nih teman-teman YKK yang sudah sangat beruntung ya, teman-teman ada yang sedang kuliah, ada yang masih SMA mungkin mau mempersiapkan kuliah, tapi di luar sana banyak kok yang nggak sempat kuliah. Kalau misalkan pengetahuannya kurang, itu mau kita kasih bantuan dalam bentuk apapun ya, mau itu dalam bentuk vitamin, makan, ataupun uang langsung, itu tidak bisa dimaksimalkan ke pemenuhan gizi dari anak stunting itu. Gitu sih kalau menurut aku. Personal Bener, opinion aja ya. bener. Apalagi yang kayak terpapar gosip atau hoax sana sini, terus tidak dicerna baik-baik. Jadinya kayak nyalahin, oh, kalau minum obat ini nih, jadinya kayak gini, makanya jadi kayak gini tuh pengaruh banget sih ya, Kak. Betul. Jadi emang Apalagi kalau kayak jangan dibawa ke posyandu deh, di situ kotor, nanti sakit kayak hah gitu. Jadinya anaknya nggak mau diperiksa gitu belum karena takut kalau dibawa ke posyandu rame-rame nanti kena ketularan ini itu gitu. Karena pemikirannya ke posyandu tuh orang-orang sakit gitu padahal sakit. enggak. Padahal enggak. Emang dari kesadaran diri dan pengetahuan atau pendidikan ya, Kak. Betul, itu sangat berpengaruh sih. Nah, kalau anak-anak muda kayak kita-kita ini, Kak, bisa berperan untuk bantu cegah stunting nggak sih, Kak? Anak muda kayak kita-kita ya, aku masih muda. Ini masih muda loh. Aku masih muda kok, kita cuma beda setahun paling. Aku berapa tahun? 15 tahun tuh. Kalau kita yang masih muda ya,
Sebenarnya kalau kita perempuan, ya kita ini yang nonton perempuan atau laki-laki ya kebanyakan. Kalau dilihat yang ngomong halo-halo sih kayaknya profil-profil perempuan semua ya kayaknya ya. Kalau kita yang cewek-cewek, sebenarnya kita ini adalah penentu sih, penentu dari kedepannya gimana nih untuk yang maksudnya untuk angka stunting kedepannya. Kalau yang sudah berjalan sekarang, ya sudah biarkan jadi urusan dari pemerintah. Tapi yang kedepannya itu sebenarnya adalah tanggung jawab kita. Apalagi kan kita perempuan ya, eh, kebanyakan dari kita pasti nanti akan hamil dan akan melahirkan anak juga. Nah, jadi dari sekarang kita harus ngecek dulu kesehatan kita sebagai perempuan. Yang paling gampang itu adalah tentang anemia, kayak gitu. Kadang kita, coba deh aku mau nanya, Dewi, kamu suka minum kopi nggak? Aku kalau kerjain lapak doang sih, Kak. Kalau ngerjain laporan doang, nanti kamu semakin naik semesternya akan semakin sering ngerjain laporan dan semakin sering kopi lagi Iya. jangan-jangan. Kalau ngeteh sering nggak? Ngeteh setiap pagi sebelum Ngetes berangkat. setiap pagi. Oke, ngetes setiap pagi sebelum berangkat. Nah, dari aku juga sering ngopi. Aku ngopi tiap hari ini ya, lihat ya. Tara. Gak ada judgmental di sini. Cuman kalau misalkan kita sering minum tadi kan di dalam teh itu ada tanin ya, itu yang bisa mencegah penyerapan dari zat besi sehingga kita rawan nih cewek-cewek kena anemia. Iya. Apalagi nih misalkan kita cewek-cewek ini makannya, aku sih ngeliat sekarang anak muda zaman sekarang makannya lebih sedikit ya. Jadi maksudnya, tapi kalau kita makannya dikit-dikit terus, kita nggak makan protein hewani yang cukup, itu juga bisa memperbesar kemungkinan kita anemia kayak gitu. Jadi cara gampangnya adalah sebisa mungkin sedini mungkin kita tahu nih kita anemia apa enggak. Cara ceknya gampang sih. Ada alat yang kayak tahu alat cek gula darah yang cuman nyucuk doang nggak? Nah, itu kadang di beberapa apotek menyediakan kadang alat itu. Tapi kalau enggak, kalian boleh ke puskesmas untuk ngecek juga. Atau kalau kalian ada hari donor darah, nah itu di situ bisa ngecek juga tuh kalian anemia atau enggak pas donor darah. Nah, jadi coba luangkan waktu kalian untuk tahu kalian anemia atau enggak. Karena untuk memperbaiki keadaan anemia itu nggak bisa kayak sebulan jadi gitu, nggak bisa sih. Ya kecuali kalian minum suplementasi ya, mungkin itu bisa. Tapi kalau misalkan kalian nggak mau minum suplemen, maunya dari makanan aja, ya itu butuh waktu. Jadi kita aware aja sih dengan kesehatan kita terlebih dahulu, seperti itu. Kak, aku tersadar nih, Kak. Aku kemarin tes HB aku waktu Berapa? ada kegiatan donor darah, HB aku 10,2, Kak. Ya, Beneran kena anemia. Teman aku yang normalnya kena berapa? ya Normalnya berapa? Kamu tahu nggak normalnya berapa, say? 10,5 atau 10,8 ya, Kak? Normalnya 12. Oh, 12. Berarti Normalnya bukan 12. 10 deh, Kak. 12,5 kayaknya aku. Nah, 12,2 atau oh, oke, oke. iya. Soalnya apa waktu aku temenin teman aku OSCE juga pas kan bisa Hmm, diperiksa lewat betul, dari mata sini. sendiri ya, Kak. Kalau pucat berarti anemia ya, Kak. Betul. Ini bisa jadi salah satu screening juga sih. Ini kalau misalkan kalian buka bagian bawah mata sini, kalau putih itu berarti anemia. Tapi ini kan kalau misalkan kalian keseringan kucek-kucek, itu nanti juga merah sih. Jadi ngeceknya pagi-pagi baru bangun tidur, coba dilihat ya. Itu kan belum terkucek-kucek, terus belum kena iritasi debu atau apa. Dibuka kalau misalkan di bawah sininya putih, itu biasanya bisa salah satu indikasi kalian anemia sih kayak Anemia. gitu. Kadang di kuku Hmm. juga bisa kelihatan sih kalau misalkan Oh, dia itu terlalu juga. putih. Kalau misalkan dia terlalu putih, itu bisa jadi indikasi juga kalian anemia sih kayak gitu. Tapi emang paling tetap harus tes darah ya. Tapi Kak, kenapa remaja tuh perlu peduli sih sama isu stunting? Emangnya remaja sekarang tuh ada hubungannya sama risiko stunting di di generasi selanjutnya nggak sih, Kak? Nah, ini dia yang menarik. Remaja yang sebenarnya kalau misalkan kita tarik mundur ya, angka stunting di Indonesia tinggi kan bukan bukan berarti cuman yang sekarang doang. Kalau misalkan kita lihat by data, berarti dari kemarin-kemarin kan juga tinggi ya. Berarti ada nggak sih kemungkinan besar remaja yang sekarang itu adalah remaja yang dulunya juga stunting? Ada aja Ada. dong. Ya, ada aja dong. Ya nggak tahu kalau misalkan kita nggak tahu nilai dia waktu umur 5 tahun tingginya berapa, mungkin kita nggak bisa tahu. Tapi kan ada kemungkinan kalau misalkan remaja yang saat ini itu juga remaja yang pernah mengalami stunting. Entah dia bisa mengejar tingginya dia eventually atau dia nggak bisa, jadi mungkin tingginya ya sekarang seperti biasa aja atau gimana. Cuman ketika
dia sudah mengalami stunting dari dulu, dia menjadi remaja, ditambah dengan keadaan pola makan kita yang sekarang ya banyak yang fast food, jajanan juga banyak yang junk food kayak gitu, kita tuh rawan juga terkena berbagai penyakit metabolik kayak gitu. Nanti kalau misalnya kita, ini tuh kayak siklus gitu loh, Say. Karena pada nanti remaja-remaja itu akan menjadi orang tua juga kan. Nah, nanti Benar. kalau misalkan kita nggak ada break di tengah-tengah nih, kayak untuk menyiapkan kehamilan yang sehat, asik, ini jadi kayak kelas ibu hamil ya. untuk, untuk untuk menyiapkan kelas kehamilan, untuk menyiapkan kehamilan yang sehat, nggak? Untuk menyiapkan eh, anak-anak atau adik-adik kita, itu kita harus dari kita dulu deh yang sadar-sadari ini untuk break the rules dulu aja. Jadi kalau misalkan kita tetap terusin yang sekarang ya, nanti takutnya itu, nggak takutnya sih, itu nanti pasti akan kebawa ke generasi selanjutnya untuk stunting. Karena balik lagi ya, stunting itu kan multifaktoral. Nggak cuman karena anak itu kurang makan, tapi starting dari ibunya itu kurang makan kayak gitu. Bahkan bisa juga loh, misalkan ibunya udah oke makannya, anaknya udah ibunya coba untuk perkembangannya bagus, tapi misalkan si ayah merokok. Nah, merokok tuh bisa juga membuat anak itu jadi stunting, karena anak itu jadi rawan kena infeksi. Kalau anak infeksi, nanti fokusnya tuh bukan ke pertumbuhan, tapi ke penyembuhan anak itu infeksi. Kalau jadi fokusnya si anak itu, jadi anak itu harusnya tumbuh nih, tapi dia fokusnya malah ke penyembuhan. Lah kapan dia tumbuhnya, dia disembuhin terus gitu. Jadi baik kalian perempuan atau laki-laki tetap harus berkomitmen bekerja sama untuk bisa membantu menurunkan angka stunting ke depannya kayak gitu. Jadi, eh, berarti stunting itu kita tahunya dari perempuan aja nih, Kak. Perannya tuh dari perempuan ibu hamil. Ternyata laki-laki juga punya ada ya, Kak. Selain rokok itu ada lagi nggak, Kak? Kalau memang sih paling banyak itu untuk stunting itu dia dari makanan, dan kalau makanan itu memang secara targeted langsungnya itu dari ibu waktu masa kehamilan, sama dari anak tersebut ya makan sendiri. Nah, cuman kan lingkungan itu juga mempengaruhi. Nah, sejauh ini sih dari yang aku tahu juga dari kemarin misalkan waktu di puskesmas dan segala macam, emang kalau dari laki-laki itu yang paling mempengaruhi adalah si rokoknya itu kayak gitu. Karena lebih ke si infeksinya itu sih kayak gitu. Mm-mm. Oh, gitu ya, Tapi Kak. ada juga loh say yang kayak gini, misalkan ini agak jauh sih, tapi misalkan si ibunya ini kita tahu dia anemia kayak gitu kan, anemia terus harus minum tablet FE, tapi si ibunya ini kayak lupa mulu atau nggak mau minum tablet FE karena tablet zat besi ini bikin mual kayak gitu ya. Nah, kadang di situ tuh pentingnya perannya laki-laki atau pentingnya perannya suami untuk entah mengingatkan atau entah apa sih namanya, mengingatkan ibunya untuk makan FE atau motivasiin ibunya untuk makan FE. Karena terkadang yang aku kasihan juga sih, kalau di posyandu kayak gitu kadang kayak ke mamanya semua gitu. Kalau kalian bayangin deh, misalkan udah hamil, melahirkan, menyusui, anaknya stunting yang disalahin ibunya, kan Iya, kasihan ya. iya. Iya kan? Padahal kalau misalnya kita lihat di rumah, bapaknya ngerokok, terus Rokok. bapaknya tidak membantu dalam perkembangan atau pertumbuhan anak gitu ya. Bisa jadi anaknya makannya kurang karena anaknya susah makan, terus ibunya juga jadinya stres atau gimana. Nah, sebenarnya peran di laki-laki di situ pentingnya sebagai support system sih. Pokoknya ngejaga supaya lingkungan pertumbuhan si anak ini bisa optimal kayak gitu. Jadi saling membantu ya, Kak. Hei, laki-laki, jangan lepas tangan. Bener ya, Kak. Bener-bener. Papa aku juga dulunya rokok. Sejak aku sakit juga, keluar masuk rumah sakit, tapi udah berhenti. Nah, itu. Pasti begitu berhenti kamu jadi lebih sehat kan? Iya, aku Ya. jadi jarang keluar rumah sakit lagi. Kakak, menurut kakak nih, makanan gizi seimbang tuh gimana sih, Kak? Banyak kan yang Wah, ini bingung tuh. Makanan gizi seimbang apa sih yang harus diseimbangkan? makanan bener juga, makanan gizi seimbang apa yang harus diseimbangkan. Bagus, 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 bagus. Hmm, kalau kalau ngomongin secara teori mah pasti kalian semua pasti di sini udah tahu ya, kalau misalkan ada yang namanya karbohidrat ya kan, atau makanan pokok, ada yang namanya lauk. Lauk itu ada hewani, ada nabati,
sama ada yang namanya sayur-sayuran atau buah-buahan. Nah, makanan yang dibilang seimbang itu adalah ketika kalian dalam satu kali makan harus ada tiga itu tuh tadi, harus ada lauknya, harus ada nasi, enggak nasi harus ada karbohidratnya, sama harus ada sayur atau seratnya. Kayak gitu ya. Jadi itu dulu tuh kalau secara visual atau secara terlihat harus ada itu. Tapi lebih baik lagi kalau misalkan, nah seimbangnya itu di mana? Seimbangnya itu adalah di porsinya. Kayak gitu. Porsi. Porsinya. Jadi kalau misalkan aku ketemu klien nih misalkan, saya makan makan Kak, makan apa? Mie ayam. Kalau aku sih jujur ya, judge pertama pasti ngejudge, wah ini udah pasti nggak seimbang. Tapi kita harus tanyakan lagi kan, di mie ayam ada apa aja? Ada mie-nya, mie karbo, bener ya? Mie karbo. Ada suwiran ayamnya, ya bener, ayam ayam suwir itu termasuk lauk juga. Sama ada sawinya, ya bener sih ada sawinya. Tapi paling cuma 3 kayak gini. Nah itu kalau secara visual, oh ini udah ada semua, udah komplit gitu. Tapi kalau misalkan seimbang atau enggak, itu ya bisa dibilang itu belum seimbang kayak gitu. Nah seimbangnya tuh gimana? Sebenarnya ada gambar piring yang ribet, tapi gambar piring yang menurut aku paling gampang untuk kalian pahami adalah piringnya itu bentuk X, kayak gitu ya. Nah, jadi kalau dalam satu piring, setengahnya tuh isinya sayur. Setengahnya sayur. Seperempatnya isinya adalah nasi, seperempatnya lagi isinya adalah lauk. Boleh dicampur hewani, nabati, itu boleh. Jadi misalkan nih, kalau dibayangin, kayaknya porsinya sayur itu harus 2 kali porsi nasi, bener gak? Kalau misalnya kamu bayangin piring nih, terus dibagi jadi bentuk T, ya kan? Setengahnya itu diisi sama sayur, baru seperempatnya di sini nasi, di sininya lauk. Nah, itu baru yang bisa dibilang seimbang, kayak gitu. Dengan kalian makan seratnya yang juga banyak. Ini nonton kan bukan bayi kan, bayi balita. Kalau bayi balita nggak butuh serat banyak-banyak, tapi kalau udah sebesar kita, udah seremaja kita tetap butuh serat yang banyak juga. Tapi tetap harus ada protein, tetap harus ada nasi karbohidratnya. Apa aja sih nggak harus nasi, bisa diganti ubi, diganti singkong, diganti jagung, bebas. Yang penting 3 komponen tadi ada, plus untuk porsinya itu tadi ya yang pakai piring teh itu. Terus buahnya di mana Kak? Buah tetap harus dimakan. Kalau aku lebih suka buah itu sebagai cemilan aja. Jadi di jam cemilan daripada kalian nyemilin ciki-ciki ya. Boleh diganti cemilan. Boleh diganti cemilannya sebagai diganti buah-buahan aja ya, kayak gitu. Atau misalkan kalian mau cemilannya level lebih sehat enggak sih? Level lebih kerennya telur rebus sebagai cemilan itu juga boleh. Kalau salad Kak gimana? Salad ya, kamu lagi diet, Dewi. Kamu lagi diet. Kamu salad ya? Salad itu gak apa-apa asalkan tetap ini. Salad itu merepresentasikan jumlah sayur yang banyak, itu bagus. Cuman kadang gini, kalau kita makan salad, kita sering ngerasa kenyang, tapi tuh nggak kenyang, iya nggak sih? Iya. Kayak, iya nggak sih? Iya nggak sih? Aku kenyang, tapi kok kayak nggak kenyang ya? Nah, itu tuh fungsinya ini protein tadi ya. Kalau misalkan protein itu dia bakal ngasih yang namanya efek satiety juga gitu. Jadi selain kenyang, kamu ada ngerasa puas. Kalau kamu cuma makan salad yang pikiranku salad isinya sayur ya, terus nanti dikasih dressing gitu, itu tuh yang ada dia cuma ngembang doang di perut kamu, nggak ngasih kamu kayak perasaan puas abis makan gitu. Nah itu tuh pentingnya sih, tetap harus ada lauk hewaninya ya, dia yang bakalan bikin kamu ngerasa enak gitu. Satiety-nya ada. Nah terus kenapa tetap butuh karbo? Karbonya tuh pentingnya untuk sebagai energi kamu kayak gitu. Jadi kalau misalkan kamu cuma makan salad sama makan misalkan kamu mau diet level lebih ekstrim kali ya. Jadi cuma makan salad sama dada ayam aja atau misalkan salad sama telur doang nih 2 biji. Nggak ada karbohidratnya sama sekali. Kamu tetap bisa ngerasain yang namanya lemes atau tetap kayak craving pengen makan itu karena tubuh kamu kurang energi dapetnya dari mana, dari karbo gitu. Jadi si karbo tuh tetap harus dimakan, nggak apa-apa, yang penting tadi porsinya disesuaikan kayak gitu, jangan dekat habis-habisan. Wah, aku harus revisi nih. Revisi dong. Kak,
Kan pada Hmm. remaja cewek ini kan udah menstruasi nih Kak. Jadi resiko anemia kan juga tinggi. Itu kan karena Mm-mm. eh, asupan gizinya kan nggak cukup tuh. Nah, anemia tuh sebenarnya tuh dari tadi anemia tuh apa sih Kak? Sama asupan gizi yang penting untuk anemia tuh apa? Iya juga, maaf ya. Tadi udah ngomong anemia, cus kemana-mana terus nggak ngejelasin anemia. Anemia itu sebenarnya keadaan ketika tubuh kamu itu kekurangan nilai hemoglobinnya rendah itu dulu, nilai Hb-nya rendah. Nah, nilai Hb yang rendah itu disebabkan sama banyak hal sebenarnya teman-teman. Ada juga kok penyakit yang bikin nilai Hb-nya rendah. Ada juga misalkan kamu habis kecelakaan terus Hb kamu rendah. Hb itu sel darah merah ya ngomong-ngomong. Jadi keadaan ketika sel darah merah kamu itu kurang dalam tubuh, tapi disebabkannya, kalau yang dari tadi kita bahas, itu karena defisiensi zat besi atau kekurangan zat besi, kayak gitu. Jadi, anemia yang dari tadi kita sebutkan, itu adalah anemia kekurangan sel darah merah yang diakibatkan kekurangan zat besi. Nah, karena kekurangan zat besi, berarti intinya penyebabnya apa? Kurang makan makanan yang mengandung zat besi, kayak gitu. Nah, zat besi itu ada di mana sih? Coba, Dewi tahu nggak? Gimana ya? Tablet zat besi. Betul, memang kalau jawaban teman-teman farmasi masih seperti ini. Nah, kalau Ya, dimakan dalam apa Kak? Anak gizi. ferroperi. Nah, kalau zat besi itu paling banyak sebenarnya, bukan paling banyak, zat besi itu adanya di lauk, ya. Lauk, Hmm. protein, hewani. Itu zat besinya paling mudah diserap tubuh kalau kalian makannya protein hewani. Terus protein nabati ada nggak sih Kak? Kayak di tempe, kacang-kacangan tahu ada juga. Cuman kalau misalkan mau diproses sama tubuh, dia 2 kali diproses aja gitu lah intinya ya. Kalau misalkan yang ada di dalam protein hewani, itu zat besinya bisa langsung diserap sama tubuh. Apa sih Kak makanan yang paling tinggi zat besinya? Itu sebenarnya ati ayam. Ati ayam itu tuh tinggi zat besinya. Nah, nggak ada yang kolesterol kan ya? Di ati ayam atau di daging merah itu dia tinggi untuk zat besinya kayak gitu. Nah, tapi tadi tuh kenapa sih aku sempat ngomongin minum teh gitu ya? Karena ada zat di dalam teh yang bisa mencegah penyerapannya zat besi. Makanya teman-teman sering denger nggak sih kalau misalkan abis makan tuh jangan minum teh kayak gitu ya? Mm, karena itu sebenarnya si teh itu bisa mengganggu penyerapan dari zat besi. Jadi kalau misalkan kalian, jadi misalkan kalau kalian habis makan daripada minum teh, mendingan minum jus jeruk. Karena jus jeruk itu tinggi vitamin C yang bisa meningkatkan penyerapan zat besi kayak gitu. Nanti kalau mau minum teh boleh nggak sih Kak? Berarti boleh, tapi jangan pas di jam setelah makan. Kayak iseng aja, misalkan siang-siang panas nih, minum es teh gitu boleh nggak apa-apa. Tapi kalau habis makan, jangan minum teh. Soalnya sayang nanti zat besinya nggak bisa diserap sama tubuh, ya kan? Kak, biasanya kan kalau beli makan restoran, warung-warung, pasti pesannya ST, ST, ST kan? Betul. Orang Iya, Indonesia. mau es tehnya, jangan ya mau es tehnya tawar kayak mau es tehnya manis sama aja tetap teh, jangan. Nah, Kak, remaja Hmm, sekarang tuh kan lagi berlomba-lomba penuhi standar kecantikan nih, yang tubuh kurus, pinggang kecil, kayak aku nih, Kak. Pengen banget kurus. Nah, sampai nekat diet ekstrim. Nah, Kak, bentuk diet ekstrim tuh gimana sih, Kak? Itu tuh aman gak sih, Kak? bentuk diet ekstrim tuh gimana? Kalau ngomongin diet ekstrim tuh jadi inget tahu ini nggak sih dietnya Ayu yang cuman maaf ya Ah, Mbak Ayu, bukan yang mau ngomongin Mbak Ayu, yang cuman makan apel, ubi sama apa ya? Apel, ubi, mendadak ayam apa kalau nggak salah itu udah ekstrim parah sih teman-teman. Jadi gini, kita itu kan tubuhnya pasti bermetabolisme ya kan. Kalau konsep kalian mau turunin berat badan itu ya yang paling sehat itu sebenarnya seminggu tuh cuman 0,5 kilo. Nah, jadi kalau kalian berandai-andai bulan ini aku mau turun 5 kilo, itu mah udah pasti nggak sehat. Kecuali kalian profesional atlet ya, tapi aku pun tidak menyarankan itu kepada klien-klienku. Tapi intinya penurunan yang sehat itu sebenarnya cuma 0,5 kilo aja seminggu. Berarti kalau masih dalam batas aman, berarti sebulan itu 2 kilo ya. Sebulan 2 sampai 4 kilo tuh masih dalam batas aman lah ya teman-teman. Jadi kenapa sih Kak cuman boleh segitu? Karena ketika kamu makannya dikurangin banget, ya kan? Misal kamu ada diet ekstrim banget nih.
aku pengen diet ekstrim banget, terus kamu makannya ngekat bener-bener parah banget, bener-bener rendah banget, surprisingly, tubuh kamu metabolismenya akan melambat. Jadinya kamu gak akan turun-turun juga berat badannya. Jadi Gitu, jadi ngeskam. betul. Jadi tubuh kamu tuh pinter banget. Karena tubuh kamu tuh nggak ngerti kamu lagi diet. Tubuh kamu ngertinya kamu lagi kelaparan. Mungkin tubuh kamu ngiranya kamu lagi terjebak di tengah gurun pasir. Jadi dia dengan sadar memperlambat metabolisme kamu kayak gitu. Jadi ketika kamu dietnya terlalu ekstrim, karena kamu punya goal misalkan sebulan turun 5, 6, 10 kilo, dan kamu makannya banyak banget, terus kamu bergerak banyak banget, misalkan kamu jadi lari nih 30 menit per hari, tapi kamu makannya cuma sehari, tubuh kamu juga bakalan melambat metabolismenya. Jadi pasti tuh kalau misalkan kamu timbang, kok ini ya, apa namanya, gak turun-turun gitu. Atau misalkan turun terus besoknya naik lagi, turun naik lagi, itu kayak sebenarnya yang hilang cuma cairan doang sebenarnya kayak gitu. Jadi sehat dan bertahan lama ya, nggak cuma sehat doang tapi juga bertahan lama. Kalau misalkan rutin nih seminggu turunnya setengah kilo itu bakalan lebih bertahan lama sih kayak gitu. Wah, Kak, aku Hmm? kan 2 minggu yang lalu sebelum libur semester tuh kan BB-nya naik banget nih kan. BB-nya naik banget. Jadi Mm-mm. aku itu tuh cuman makan uh, udang saus sama ikan saus doang. Kat nasi sama sekali Kak, itu pun porsinya dikit banget. Emang turun sih Kak, emang turun 3 atau 4 kilo emang turun. Nah, itu tuh udah termasuk diet ekstrim gak sih Kak? Aman gak sih Makan Kak itu? udang, sorry apa tadi, udang. Udang sama ikan saus yang dibikin sama mama, tapi aku panasin-panasin aja terus. Tapi kamu nggak makan pakai nasi, setiap hari Nggak cuma pakai makan itu doang. cuma 1 kali sehari. Oh my god, Serius. Itu gila termasuk banget. ekstrim. Ya, itu termasuk diet ekstrim. Pemotongan kalori yang sebenarnya ya, kalau kamu diet kayak gitu, mungkin kamu bakalan turun tadi ya 3 sampai 4 kilo. Tapi percayalah, ada tahu nggak yang namanya yo-yo diet? Jadi turun terus nanti naik lagi, turun naik lagi, Oh, turun lagi, turun naik naik. Itu bisa, kita kan pengennya kalau diet itu turun 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 kayak gitu kan ya. Sebenarnya tuh yang paling tepat itu adalah ketika kamu cuman ngurangin 20% dari kalori kamu sehari-hari kayak gitu ya. eh Mungkin 20% itu, 20% tuh kecil tau. Misalkan kayak kalau kamu biasanya setiap kali makan nasinya misalkan ngambilnya 3 centong atau 4 centong, ya itu dikurangin aja 1 centong tiap kali makan. Itu plus minus lah bisa mengurangi 10 sampai 20% dari kalori kamu. Tapi nasinya tetap ada kayak gitu. Jadi kalau misalkan tadi misalkan kamu cuman makannya berarti doang gitu ya, makan misalkan jadinya sehari berapa? 2 ekor ikan sama 10 ekor udang misalkan. udang kecil-kecil cuma 6 ekor. Tuh, Ikan-ikan udah asal. kecil. Iya, itu tuh. Misalkan cuma makan itu sama itu doang. Kamu mungkin bakalan turun berat badannya. Tapi nanti jangan-jangan kamu kurus tapi nanti anemia. Karena nanti yang yang turun, jadi kamu tau gak sih di tubuh kita nih ya, selain ada berat lemak, kan ada berat otot ya kan? Nanti jangan-jangan yang hilang bukan massa lemak kamu doang, tapi massa otot kamu juga hilang kayak gitu. Kayak iya, our body is complex guys. Jadi makanya kenapa kalau misalkan nurunin berat badan tuh kenapa sih pakai ada batas sehatnya? Kalau mengurangin kalori tuh kenapa sih ada batas sehatnya? Karena sebisa mungkin kita menjaga komposisi kita, si berat tubuh kita itu yang banyakan ototnya daripada lemaknya kayak gitu. Makanya kenapa kalau diet itu bener-bener dibilang, bukan diet, mau nurunin berat badan tuh dibilangin harus seimbang lah, makannya tetap harus gini gitu, karena ya reasonnya nanti ke yang lain-lainnya gitu sih. Tapi sebenarnya cukup bagus sih Dewi kalau misalkan kamu udah mau willing untuk menurunkan berat badan, itu berarti kamu aware dengan badan kamu. Cuman itu keren banget, cuman metodenya aja mungkin perlu diperbaiki lagi kayak gitu. Tapi ya nggak masalah sih, dengan kamu ngobrol sama aku sekarang juga udah one step Udah, ahead gitu. benar Iya Kak. dong. Mau Iya, revisin. betul. Nah Kak, boleh dong Kak. Aku mau tahu nih Kak, rekomen makanan sehat yang gampang didapat, terutama di desa, atau buat keluarga ataupun anak kos seperti aku nih Kak, yang budgetnya nih kurang terbatas Hmm, gitu. aku lagi suka banget sama TikTokers yang lagi diet, terus dia itu makan banyak lalapan.
Terus aku jadi sadar ya, kenapa sih kita tuh jadi orang Indonesia tuh, kan tadi kan aku bilang ya kalau misalkan porsi yang paling banyak itu sayur ya tadi ya. Dari piring setengahnya kan porsi sayur. Kita kadang mikirnya aku mau makan salad, mau makan salad. Guys, kita orang Indonesia kita punya lalapan. Jadi rekomendasi adalah coba selalu sedia lalapan. Karena aku yakin sih namanya anak kos itu bakalan susah kalau disuruh makan sayur ya kan. Jadi sayur kalau ke warteg tuh sayurnya kayak kurang seger gitu nggak sih? Kayak misalkan karena bukan gak seger ini ya, lebih ke arah kayak udah ditumis pakai minyak, ya nggak sih? Terus bumbunya kadang banyak banget. Jadi kayak kalau makan sayurnya kayak nggak seger gitu rasanya. Kalian bisa sedia lalapan. Kalau lalapan itu kan nggak dimasak kayak bakalan lebih easy dan lebih mudah kan. Kalau di rumah selalu sedia lalapan juga menurut aku mudah juga. Barang apa sih lalapan tuh timun misalkan atau selada Bogor gitu ya. Coba selalu sedia lalapan karena lalapan-lalapan itu kalau dalam dunia gizi itu hitungannya 0 kalori say. Jadi kalian mau makan seember juga nggak apa-apa, tapi jangan banyak-banyak nanti diare. Kebanyakan serat nanti ya. Cuman masuknya adalah dia tidak menambah kalori kalian, tapi dia banyak ada vitaminnya dan mineralnya, ada seratnya juga. Jadi yang pertama sedia lalapan itu hack banget sih untuk kalian yang mau diet ya. Itu dulu yang pertama lalapan. Tapi jangan lupa ya dicuci bersih pakai air mengalir, air matang, bla 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 bla. Nah, kalau nggak suka lalapan, duh mana aku nggak suka lalapan lagi. Aduh, gimana ya? Kalau nggak suka lalapan, ya jangan dipaksain. Coba dicari sayur-sayuran lain yang kalau minimal proses itu kalian mau makan. Kadang orang-orang itu malas makan sayur karena mereka tuh merasa kalau sayur itu ribet, harus numis bawang dulu lah, apalah inilah itu kan. Nah, coba deh misalkan kalian suka wortel karena rasanya manis. Ya udah, kalian sedia aja wortel untuk dikukus atau direbus di rumah untuk sayur kayak gitu ya. Boleh dipilih sayuran mana yang di minimal proses itu kalian masih suka makannya. Terus yang kedua adalah, aduh ini susah lagi. Oh, gampang, telur aja deh. Aku sangat merekomendasikan telur atau ayam tanpa kulit sih kayak gitu. Jadi kalau misalkan sebenarnya kalau misalkan kita yang masih remaja-remaja kayak gini, mau makan lauk apapun terserah sih. Kayak kalau kalian belum ada kolesterol, kalian mau makan daging sapi, daging kambing, terserah. Tapi yang menjadi bottleneck-nya atau menjadi kayak yang menghambat itu sebenarnya pengolahannya kayak gitu. Jadi sebenarnya Kak, kalau makan daging merah tuh boleh apa enggak sih? Ya boleh lah, boleh banget. Itu sehat banget tahu, proteinnya tinggi, ya kan? Ada tadi aku juga bilang ada zat besinya, itu sehat banget. Tapi kadang kalian makan, aku makan daging sapi Kak di soto Betawi, kayak itu santannya banyak banget. Jadi kalian coba cari lauk yang minimal proses juga kayak gitu. Ini kalau mau turunin berat badan ya, kita minimalin si lemak-lemaknya. Jadi misalkan telur, kalau misalnya direbus di dadar itu kan lebih dikit ya minyaknya. Kalau daging, kalau kebanyakan kalau daging-dagingan itu prosesnya lebih banyak sih. Kayak misalkan kalau direndang, dibuat opor itu dia santannya banyak. Kalau santannya banyak kalorinya tinggi kayak gitu. Bukan berarti kalian nggak boleh sebenarnya. Cuma kalau kalian mau nurunin berat badan akan lebih mudah kalau kalian milih yang proses santan atau minyaknya lebih sedikit gitu. Ini yang nonton nggak ada yang balita kan? Aku takut nggak ada yang nonton ada yang balita. Karena kalau balita beda lagi say konsepnya. Jangan dibatas-batasin lemaknya ya, ibu-ibu kalau ada yang punya balita. Terus yang terakhir adalah karbohidrat. Nah, coba nasi putihnya itu di mix and match aja. Kadang tuh sesimpel misalkan kalian kebiasaan makan nasi 3 kali sehari. Nasi putih tuh nggak apa-apa kok, nggak masalah. Cuman ada loh jenis karbohidrat lain lebih tinggi seratnya daripada nasi. Nah, serat itu ya gampangnya serat itu bisa bantu kalian turunin berat badan ya, karena bakalan bikin kalian kenyangnya lebih lama. Nah, coba pilih jenis karbohidrat lain yang tinggi seratnya, kayak misalkan umbi-umbian dari ubi, misalkan apa sih, ubi yang warna ungu, ubi apa, itu dijadiin teman makan nasi gitu loh. Jadi teman makan nasi, teman makan lauk. Jadi boleh nih di mix aja. Misalkan sarapannya nasi, aku tetap harus makan nasi ke pagi, oke nggak apa-apa. Dicoba deh makan malamnya tuh nasinya diganti sama ubi atau diganti sama singkong, itu lebih tinggi seratnya. Atau kentang juga boleh, lupa sebut maaf, kentang juga boleh kayak gitu. Dengan kentang juga boleh, kentang juga tinggi kok. Maksudnya dia lebih tinggi seratnya daripada si nasi. Nah jadi
cobalah karbohidrat yang lain selain nasi ya. Kita kan orang Indonesia ya. Tapi kan orang Indonesia harusnya makan nasi. Salah-salah. Salah-salah. Ulangin guys. Kita kan di Indonesia itu punya banyak jenis apa ya, umbi-umbian pengganti karbohidrat. Nah itu boleh kok dimakan, nggak apa-apa. Kayak misalkan singkong. Enak tahu, kalian pernah nggak makan singkong pakai ayam Sama. pop ya, malah keluar ayam pop lagi. Atau kalian makan umbi apa sih, aku tuh paling suka umbi ungu ya, dia banyak flavonoida juga, tinggi antioksidan kayak gitu. Jadi daripada ngurangin porsi nasi, mendingan ganti nasinya aja deh pakai umbi-umbian. Karena kalau ngurangin porsi nasi, nanti kalian cepet lapar pasti. Karena udah kebiasaan makan nasinya 2 centong misalkan. Sok-sokan cuma mau makan 2 sendok makan. Nanti pas kuliah malah nggak fokus loh. Kayak, Bener. iya, Kak, obrolan kita hari ini kerasa ya kak, udah mau selesai. Ih, seru banget nah, loh kak. seru kan ngomongin gizi. Seru banget, banget, banget. Nah, aku jadi dapat ilmu baru nih. Aku bakal terapin yang revisi diet itu kak. Udah nekat Betul, banget. betul. Nah, Kak Odil boleh dong kasih kata penutup untuk sahabat kakak semua yang lagi nonton. Oke, buat teman-teman, ini sih aku ngeliat kayaknya ciwi-ciwi ya, ciwi-ciwi. Jadi sebenarnya balik lagi ya ke topik stunting kita. Kadang kita itu ngerasa kalau misalkan stunting itu jauh banget ya teman-teman dari kita. Kayak misalkan stunting itu kan yang ngalamin anak-anak. Aku kan udah dewasa ya, aku udah umur 20, 21 gitu. Kayak itu memang udah jauh sih dengan keadaan stunting kita. Tapi percayalah kita sebagai perempuan ya, decision yang kita buat sekarang nih, misalkan kayak kita mau diet ekstrim, nanti kalau kalian diet ekstrim, nanti berat kalian, oke, secara fisik mungkin bagus, kalian berat badannya cuma 42 kilo, 43 kilo, atau 44 kilo, tapi ternyata kalau dicek itu udah termasuk kekurangan energi kronis. Nah, itu nanti bisa memperbesar kemungkinan anak teman-teman malah menjadi stunting kayak gitu. Nah, jadi sebelum hal itu terjadi, kita tarik dulu dari kita yang sekarang ya. Usahain kita yang sekarang itu lebih aware aja sih sama diri kita. Yang pertama kita harus tahu dulu nih, kita ini status gizinya termasuk kurus banget atau kita termasuk normal, atau mungkin kita termasuk berlebih juga. Itu cara ceknya banyak di internet, pakai BMI atau pakai IMT, silahkan cek masing-masing. Dan yang kedua, untuk kita perempuan-perempuan tuh harus ngecek sih masalah anemia kayak gitu, karena kalau misalkan nanti anemianya ketahuannya waktu nanti pas udah hamil, nanti kalian harus transfusi. Gak cuma cukup 1 kantong, 2 kantong, bisa sampai 3 kantong juga kayak gitu. Kita kan meminimalisir hal seperti itu, jadi lebih aware aja sama tubuh kita. Mau diet boleh, nggak apa-apa. Mau mendapatkan tubuh yang ideal boleh, tapi jangan samakan ideal dengan kurus ya. Itu 2 hal yang berbeda. Dan mungkin kalian semua suka sama artis-artis Korea. Teman-teman, mereka itu sangat kurus karena itu adalah pekerjaan mereka. Kita kan tidak Benar. bekerja di industri seperti itu. Jadi jangan menjadikan itu patokan beauty standar kalian. Yang harus kalian jadikan patokan adalah gimana sih health standards kita masing-masing. Gitu aja, Kak. Nih guys. Nah kak, aku sekarang coba kita bicara ya kak. Menurut kakak tuh gimana sih hubungan antara kondisi kesehatan gizi remaja sekarang sama kesehatan anak-anak di masa depan? Gimana hubungan gizi kita yang sekarang ya sama Sama anak-anak di kondisi. masa depan? Mm-mm. Menurut aku sangat berkaitan erat ya, karena gak bisa dipungkirin kalau misalkan kita nanti akan menjadi orang tua. Ketika nih guys, kita di usia yang kita sekarang masih 20-an ini, udah aware dengan gizi, udah aware dengan kesehatan kita, maka nanti ke depannya kita pasti akan membuat anak-anak kita juga peduli dengan kesehatannya dia. Kita bakalan peduli gimana sih sehatnya anak kita di masa depan nanti. Jadi nanti itu bakalan menjadi sangat-sangat apa ya, berkaitan erat. Kayak aku bilang tadi ya, masalahnya juga tentang pendidikan gitu. Ketika kamu udah paham, mengerti, dan kamu punya kesadaran diri, nah itu pasti nanti untuk kesehatan itu akan berjalan lebih lancar. Jadi dimulai dari sekarang, ini keren banget teman-teman YKK ngadain ngoceh kayak gini, ngomongin tentang gizi, ngomonginnya nggak cuma tentang hal kecil aja, tapi juga gizi yang kita sangat aware lah dengan diri kita dan kesehatan kita. Dan stunting di Indonesia udah mulai sadar dari sekarang. At least kalian sekarang udah tahu infonya,
Berarti kalian sekarang udah ada di tingkat pengetahuan, tinggal kesadaran dirinya aja, nanti melaksanakan, udah nanti tinggal muter aja itu siklusnya, dan semoga ke arah yang lebih baik ya, ke penurunan stuntingnya. Oke Kak, jadi sekarang teman-teman sahabat kakak pasti udah punya banyak pertanyaannya nih kan untuk ditanyakan. Nah, boleh drop pertanyaan di kolom komentar ya, nanti Kak Odil akan jawab. Jadi jangan malu-malu ya guys. Boleh di sini ada yang nanya nih Kak, kalau untuk diet, makanan yang bagus tuh apa-apa aja sih Kak? Kalau untuk diet, makanan yang bagus-bagus itu adalah, kalau short question, short answer-nya, makanan untuk diet yang paling bagus itu yang paling sedikit diproses kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian, jadi kalian bayanginnya misalkan kita ngomongin ayam. Ayam itu kan bentuknya masih begitu tuh. Ketika dia udah diproses berkali-kali, dia bakalan menjadi misalkan nugget. Nah, itu kan udah terlalu banyak diproses. Jadi sebisa mungkin kalau kalian diet, kalian pilih makanan yang mendekati bentuk aslinya kayak gitu. Jadi pilihlah yang paling minimal diproses kayak gitu. Jangan kurangin jenis makanannya, kurangin prosesnya sih. Kebanyakan gitu sih mereka teman-teman itu, kayak misalkan aku nggak mau makan nasi, mau makan ayam aja, terus milihnya misalkan ayamnya yang udah digoreng deep fried. Nah, itu malah tinggi tuh kalorinya. Mendingan milih ayamnya yang ditumis-tumis aja, makannya pakai nasi, terus pakai sayur, tuh malah bikin kenyang. Kayak gitu. Ini dari Kak Joanna juga tanya Kak, kalau beras porang tuh bagus gak sih Kak? Bagus. Beras porang itu sebenarnya dia dari porang ya. Jadi porang itu kan salah satu jenis umbi-umbian juga ya. Jadi sebenarnya nggak apa-apa kalau misalkan mau ganti berasnya dengan beras porang. Cuman aku pernah punya case. Jadi kenapa? Jadi perempuan lah ya. Klien aku perempuan, dia tuh diare. Padahal makannya udah bagus, udah aku suruh, udah kayak, udah kamu gak usah makan ini minyak-minyak gini, tapi dia masih diare. Dan ternyata setelah kita aku pikir-pikir lagi, kayaknya karena beras porangnya. Akhirnya aku suruh dia berhenti beras porang dan dia berhenti diarenya. Ternyata dia nggak cocok makan beras porang. Jadi kayak di pencernaannya, mungkin karena beras porang ini terlalu tinggi serat kali ya, dan terlalu bergas, jadinya dia diare kayak gitu. Nah, jadi nggak apa-apa, asalkan kalau kamu cocok. Kalau buat makanan itu kayak gitu ya. Jadi memang ada namanya intoleransi makanan, ada alergi makanan. Asalkan kalian memang cocok sama makanan itu, nggak apa-apa. Nah Aman-aman Kak, ada aja. tanya lagi nih dari Kak Queen. Ini dia lagi diet ekstrim karena emang worth di dia, tapi dia sadar salah nih Kak. Nah, ada saran nggak Kak? Tipe diet seperti apa yang harus dia buat? Sebenarnya ketika ini ya, ketika kita diet ekstrim, aku punya atlet yang bisa nurunin 10 kilo dalam 3 hari. Dia Wah, nurunin, oke, dia memang diet ekstrim banget. Tapi ada namanya timbangan itu teman-teman BIA. Nah, si timbangan BIA ini dia bisa ngecek ini yang turun massa ototnya, massa lemaknya, atau airnya kayak gitu. Dan tentu aja dong 10 kilo dalam 3 hari itu yang hilang adalah airnya. Jadi air-air di tubuhnya semakin hilang. Nah, jadi ketika diet ekstrim it works, sebenarnya aku nggak tahu lebih follow up-nya ya, seberapa ekstrim sih, karena kan hanya diomongin di labelin diet ekstrim, aku nggak boleh ngejudge ya, sebenarnya ini se-ekstrim apa. Cuma kalian boleh curiga deh, itu sebenarnya yang hilang adalah airnya, kayak gitu. Kalau misalkan itu yang hilang airnya, berarti sebenarnya itu nggak begitu works kayak gitu. Kayak tadi ya, kalau misalkan emang pengen works ya, kaget banget Kak, iya 3 hari 10 kilo. Jadi kalau misalkan yang itu tadi, kalau misalkan mau diet yang sehat dan bertahan lama, dalam seminggu itu 0,5 sampai 1 kilo itu udah paling banyak sih sebenarnya. Yang beneran turun adalah masa tubuh ya, bukan cairannya ya, kayak gitu. Nah, jadi ada tipsnya nggak Kak? Ada sih. Tipsnya adalah tubuh kamu kan tetap butuh zat gizi ya untuk melakukan metabolisme, untuk berpikir, untuk bergerak, ya kan, untuk memperbaiki sel-sel tubuh. Jangan sampai kamu diet ekstrim, tapi malah makan, malah menghambat tubuh kamu untuk heal, kayak gitu. Nah, jadi tetap makannya itu harus memenuhi minimal banget kalori basal atau kalori dasar kamu. Tetap makannya harus 3 kali sehari. Atau kalau mau makannya dibuat jadi kecil-kecil tapi jadi 5 atau 6 kali sehari tapi kecil-kecil. Kayak yang aku bilang tadi, daripada mengurangi porsi yang ekstrim, coba dulu dari mengurangi
prosesannya gitu. Jadi lebih makannya, aku malah lebih suka kalau misalkan kak aku dietnya direbus-rebus dan dikukus-kukus aja, tapi tetap ada sayur, nasi dan ada telurnya misalkan atau daging ayamnya. Nah itu malah lebih sehat sebenarnya dibandingkan diet ekstrim yang kayak aku cuma mau makan hari ini 2 ekor ikan goreng. Itu malah lebih kasihan tubuh kamu. Nanti dia tidak bisa bermetabolisme dengan baik kayak gitu. Uh, Semangat ya Nah, Kak Queen. Kak Queen. Nah, sahabat kakak yang lagi nonton di rumah nih, yuk ayo mulai dari hal kecil nih. Stunting tuh bukan hanya soal data atau statistik di atas kertas doang, tahu? Tapi dampaknya tuh nyata banget ya, Kak. Nah, Mm-mm. gizi seimbang itu investasi jangka panjang teman-teman buat generasi berikutnya. Jadi, yuk kita sama-sama care dan jadi bagian dari aksi nyata cegah stunting. Nah, kalau kakak sendiri nih, apa sih harapannya untuk anak muda atau orang tua di luar sana biar makin peduli sama pentingnya gizi seimbang dan mengatasi masalah stunting? Kalau harapan aku sih sekarang banyak-banyak untuk mencari informasi di tempat yang benar dan juga mengaplikasikannya kalau itu benar kayak gitu. Karena memang jujur aja ya teman-teman untuk yang masalah stunting sekarang itu kebanyakan karena kemakan dengan mitos-mitos ya kan. Tapi aku yakin kok kalau teman-teman yang nonton ini kan pasti udah bisa menyaring lah ya mana yang hoax, mana yang fakta gitu ya. Jadi sebisa mungkin mencari fakta yang benar-benar fakta dan nanti bisa diaplikasikan kayak gitu. Dengan mulai dari diri sendiri dan keluarga terdekat aja, nggak usah kalian harus bikin gerakan ini tuh terlalu jauh. Kalian mulai dari diri kalian dan keluarga sekitar aja yang deket-deket aja dulu. Kayak gitu sih. Tepuk tangan dulu guys di kolom komentar. Keren banget, sumpah deh. Nah, seru banget kan obrolan kita hari ini, guys. Jadi, kita jadi tahu gitu, gizi seimbang itu penting banget, bukan cuma anak kecil aja, guys. Tapi kita juga nih, para remaja, apalagi yang sering udah kena anemia loh. Nah, kadang kita tuh suka lupa sarapan, asal pilih makanan cepat saji, ngemil yang gak sehat, atau malah begadang tiap malam. Padahal kebiasaan kecil kayak gitu kan gak sehat ya Kak, bisa berdampak Mhm. besar ke kesehatan kita di masa depan. Jadi yuk mulai sekarang kita tuh mikir, hari ini tuh aku makan ini tuh udah cukup gizi belum ya? Aku tuh udah jaga tubuh aku biar nggak gampang sakit atau kena anemia nggak ya? Nah, karena kita generasi gemilang ini dimulai dari diri kita sendiri. Mulai sekarang, yuk jadi remaja yang lebih peduli sama isi piring dan pola hidup kita. Nah, makasih banyak ya Kak Odil Terima atas kasih sharing hari kembali ini. juga Seru banget Dewi. Kak. Super duper insightful banget. Terima kasih, aku juga senang sekali bisa sharing sama teman-teman YKK hari ini. Thank you juga ya buat teman-teman sahabat kakak yang udah semangat nonton nih sama aktif bertanya. Pada semangat-semangat banget tadi. Jangan lupa ya follow @yayasan Kalkalbe dan akun IG-nya Gizi Maps yaitu @gizimaps buat info atau edukasi lebih lanjut. Nah, Kak Odil, sebelum aku tutup nih, aku punya pantun buat Kak Odil dan teman-teman sahabat kakak di rumah. Pantunnya bisa aja, tapi pasti semua pada wah-wah gitu. Nggak sabar deh. Kayak nonton MV K-pop buat kita ceria. Asik dong, Kak. Cakep. Nah, ya. Lo ini cakep. Baca bareng dapat ilmu berguna. Makasih ya sahabat kakak semua. Sampai jumpa di sesi ngoceh selanjutnya. Kaudil, terima kasih banyak Kaudil. Terima kasih kembali Dewi. Senang sekali. Asik. Bye-bye teman-teman kakak semuanya. Sampai Terima jumpa kasih lagi. teman-teman semua. Terima kasih ya Sampai jumpa. Kaudil. Makasih Sampai ya jumpa. semua. Bye-bye sahabat kakak.